Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemar berikutnya, yaitu klien nomor 1512 ya Mbak Wira ulangi. Klien nomor 1512 di sini, sebelum Mbak Wira menyampaikan hasil terawangannya, maka Mbak Wira punya aturan. Yang pertama yaitu di sini Mbak Wira menyampaikan apa adanya ya. Mbak Wira menyampaikan apa adanya. Mbak Wira cukup percaya diri dengan keakuratan terawangan Mbak Wira. Meskipun nanti Anda mengatakan bahwa oh enggak Mbah, saya enggak habis pengisian khodam, atau oh enggak Mbah, saya enggak punya azimat, tapi Mbah Wira tetap percaya diri bahwa yang membuat Anda apes adalah adanya azimat-azimat yang Anda miliki yang tidak dirawat dengan baik, yang tidak Anda pahami fungsinya dengan baik, sehingga kemudian hal itu menjadi pengapesan. Dan itu terbukti dari kemarin pertama kali saya melihat Anda, saya sudah menduga ini faktor eksternal yang menyebabkan. Dan ternyata benar, Anda menyangkalnya, oh enggak bah, saya enggak habis pengisian khodam, saya enggak habis beli azimat atau apa. Nah, ternyata di ujung pembicaraan Anda ngomong, iya mbak, sebelum berangkat saya dibawain batu-batuan, dan itu enggak ada yang saya rawat karena enggak tahu fungsi. Lah, ini ketahuan. Ya gitu ya. Jadi aturan yang pertama adalah di sini Mbak Wira hanya menyampaikan pendapat. Perkara Anda menyadari atau tidak, itu sepenuhnya kembali ke tangan Anda. Jadi kalau Anda ingin memahami perkataan Mbah Wira, bener nggak sih yang diomong Mbah Wira, maka renungkan dulu. Jangan buru-buru dijawab enggak. Jangan buru-buru dijawab salah. Jangan buru-buru ditolak, ditangkis, direject pendapat Mbah Wira. Karena ternyata setelah Mbah Wira tanya-tanya dan gali-gali, ternyata oh iya benar, Anda punya azimat yang tidak dirawat. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Mbah Wira menyadari bahwa Anda adalah orang yang awam, ya. Oleh karenanya orang awam itu butuh pembimbing, butuh guide untuk memaksimalkan azimat, pusaka, benda berkodam ataupun ilmu yang dipelajari. Butuh guidance. Kalau ilmu berarti guidance-nya siapa? Guru, seorang guru. Maka saran saya apabila memang Anda tidak punya pembimbing, maka carilah pembimbing. Siapa itu mbah pembimbing yang baik? Guru. Siapa itu mbah guru yang baik? Diutamakan yang dekat dengan tempat tinggal Anda. Supaya apa? Mudah dalam konsultasi dan belajar. Ya, itu adalah dua informasi. Dan yang ketiga, sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, maka jangan meminta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Contoh, kata dukun A, Anda punya kodam macan putih. Kata Mbak Wira, dicek nggak ada. Loh kok nggak ada Mbah? Katanya dukun A, saya punya kodam macan putih. Ya tanyakan ke dukun A, karena dia yang ngomong. Jangan buat Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan dia. Anu Mbah, katanya dukun B, saya ini keturunan raja-raja, kok kata Mbak Wira enggak. Mbak Wira nggak bisa ngecek Anda keturunan siapa, ya, karena Mbak Wira bukan klinik yang ngecek keturunan darah orang. Ya kalau dukun B yang mengatakan itu, coba tanyakan kembali ke dukun B, kenapa kok dia mengatakan hal seperti itu, gitu ya. Jadi jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas apa yang diomongkan oleh orang lain. Oke, itu dulu untuk pembukaannya ya. Sekarang kita langsung saja tanpa berlama-lama. Klien nomor 1512 untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu ya. Energi seseorang ya secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena seringkali orang itu merasa kena santet, merasa kena guna-guna, merasa kena kiriman orang. Apa yang salah dengan tubuh saya? Kok saya merasakan sakit setiap maghrib? Apa ada yang nyantet saya? Kok saya ini apes terus? Apa ada yang mengirim guna-guna ke saya? Kok saya ini berbisnis apapun, berdagang apapun selalu gagal? Nah ini bisa dicek dari energinya. Ketika energi yang ada pada seorang itu stabil, ya, maka berarti dia tidak senang kena guna-guna seperti Anda. Anda ini energinya sedang stabil, bagus, kuat. Oleh karenanya Mbah Wira bilang bahwa Anda tidak sedang kena guna-guna. Kok hidup saya apes terus Mbah? Pasti ada yang salah dalam hal lain, dalam faktor eksternal di luar tubuh Anda. Bukan tubuh Anda yang bermasalah, mungkin ada benda-benda lain yang menyertai diri Anda yang salah. Itulah kenapa kemarin Mbah Wira langsung bilang, apa Anda habis membeli azimat?
Langsung disangka, enggak Mbah, padahal ternyata benar. Anda membawa batu-batuan dari kampung dan tidak dirawat dan tidak tahu apa fungsinya. Lah itu dia yang menyebabkan masalah pada diri Anda. Paham ya? Jadi beda. Tubuh saya apa kena santet, kena guna-guna, apa ada yang bermasalah? Belum tentu. Kadang-kala tubuhnya sehat, tapi karena tubuhnya sehat, loh kok Mbah, apa ini perut saya sakit terus Mbah. Dicek tubuh saya kok sehat, tapi perut saya kok sakit terus Mbah. Lah ternyata pakai ikat pinggang terlalu kenceng. Yang salah berarti bukan perutnya, yang bermasalah ikat pinggangnya. Mbah, tubuh saya sehat, tapi kok kaki saya sakit terus Mbah. Ya ternyata Anda pakai sepatu kekecilan, sehingga kakinya sehat, nggak masalah. Tapi kok terasa sakit, ternyata pakai sepatu yang kekecilan. Gitu loh ya. Jadi ketika ada sesuatu yang bermasalah, belum tentu tubuhnya yang salah. Bisa jadi karena benda-benda di sekitar yang Anda pakai itulah yang kemudian membawa masalah. Itu nomor 1. Nanti untuk pertanyaan dari klien ini akan Mbah Wira screenshot, Mbah Wira letakkan di ini ya, di YouTube, supaya pendengar sekalian memahami kenapa kok arah Mbah Wira ke pengapesan. Karena klien nomor 1512 terus bertanya tentang kenapa kok saya sial terus, apa ada yang kurang pas di diri saya. Dirinya nggak pas ya, dirinya nggak ada yang nggak pas dirinya, tapi yang nggak pas adalah benda-benda yang dikenakan. Betul ya, ini jawaban dari Mbah Wira atas pertanyaan Anda ya. Akhir-akhir ini saya merasa di kerjaan kok sial terus, apa ada yang kurang pas di diri saya. Di dirinya pas, nggak ada yang nggak pas, tapi pada benda-benda yang dipakai itu ada yang kurang pas, sehingga kemudian membawa kesialan. Nah yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Anda masuk kategori ini ya. Kalau Mbah Wira bilang energi tubuh Anda tinggi, tapi bukan energi murni diri Anda ya, melainkan adanya benda-benda pusaka ya, zimat, batu-batuan, aki-akian, keris-kerisan, tombak-tombaan, kalung, gelang, liontin, atau apapun itu yang konon katanya bertuah. Dan memang yang Anda bawa ini kebanyakan untuk unsur proteksi, wasilah keselamatan diri. Mbah Wira tidak akan terawang benda apa itu, karena yang Anda bayar adalah terawangan badan. Maka yang saya cek badannya. Di badan Anda sehat, normal, baik. Namun di benda-benda yang Anda bawa itu ada ada fungsi proteksi yang kuat, sehingga kemudian benda-benda itu memberikan dampak pada diri Anda, energi tubuh itu menjadi meningkat, menjadi tinggi. Apabila Mbah Wira skalakan ya dari 1 sampai 100 misalnya, energi Anda itu kira-kira 78, kemudian terkena benda-benda ini menjadi 88. Jadi tinggi. Energi proteksi yang tinggi, energi wasilah keselamatan yang tinggi. Benar apa salah, nanti coba Anda renungkan. Kalau benar Anda buat pernyataan ke Mbah Wira, oh iya Mbah, bener Mbah, memang dari kampung saya banyak bawa benda-benda untuk tuah proteksi gitu. Kemudian selain itu ada amalan-amalan tertentu yang memang Anda amalkan untuk tujuan utamanya itu keselamatan. Karena mungkin Anda berada di wilayah yang rawan konflik, misalnya jauh dari kampung halaman, tempat yang baru, banyak preman misalnya, sehingga Anda mengamalkan ilmu-ilmu yang untuk keselamatan diri ya, jadi proteksi Anda terlalu kuat. Nah, proteksi yang terlalu kuat inilah yang kemudian menyulitkan kerezekian. Kenapa kok begitu? Ini masih menjadi misteri dalam gaib. Jadi proteksi yang terlalu tinggi ada kalanya, jadi tidak selalu loh ya, ada kalanya mempersulit dalam kerezekian, membuat apes, beruntun. Kok bisa begitu? Wallahu alam. Mbah Wira juga tidak selalu hal-hal yang demikian tuh bisa dipecahkan oleh Mbah Wira. Kayak ada beberapa misteri yang Mbah Wira juga nggak tahu jawabannya. Ini semacam kayak dokter yang kalau ada orang panas, oh ini radang tenggorokan, ada lagi orang panas, oh ini kena tipes, ada lagi orang panas, oh ini mau batuk pilek, ada lagi orang panas, oh ini kena COVID,
Ada lagi orang panas, loh ini bener orangnya panas tapi kenapa ya dicari penyakitnya kayak belum ketemu gitu loh. Nah itulah yang terjadi pada diri Anda. Jadi tidak semua fenomena magic itu selalu bisa Mbak Wira jelaskan. Ada kalanya Mbak Wira menemui klien-klien yang sulit untuk diterjemahkan. Itulah kenapa Mbak Wira membutuhkan 2 hari untuk menerawang Anda. Karena memang Anda termasuk orang yang kondisinya itu sulit untuk dipecahkan, sulit misterinya untuk dipahami. Kayak gitu. Tapi yang jelas, atas pertanyaan diri Anda, akhir-akhir ini saya merasa di kerjaan kok sial terus, apa ada yang kurang pas di diri saya menurut Mbak Wira, karena memang proteksi Anda terlalu tinggi. Dan nampaknya itu kemudian menjadikan kerezekian Anda sulit. Nah, kerezekian yang sulit itu salah satunya ya, sebabnya adalah karena apes. Apes, rezeki jadi sulit. Nah, jadi apes itu hanyalah wasilah atau sebab dalam rangka membuat kerezekiannya jadi sulit. Nah ini ya, itu yang bisa Mbak Wira ungkap sejauh ini dari diri. Itu teori dari mana Mbak? Itu apa ya, semacam ketajaman batin atau firasat batin aja yang menjelaskan seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini firasat batin Mbak Wira ya alhamdulillah selalu tepat. Jadi ada hal-hal yang terkadang tidak bisa dinalar, kayak secara energi bagus, secara penampakan visual bagus, tapi secara batinnya kok kayak ada yang kurang pas ya. Oh ternyata ini seperti ini. Nanti Anda ini aja, Anda apa ya, memberikan pernyataan atau cerita kepada Mbak Wira, bener nggak apa yang disampaikan oleh Mbak Wira, kayak gitu. Nah yang kedua yaitu kita bicara aura ya. Aura adalah manifestasi dari energi ya. Pada klien nomor 1512 aura dominan adalah merah pekat ya, merah penundukan pekat. Sudah Mbak Wira sampaikan bahwa Anda dominan dari proteksi. Memang merah itu adalah aura proteksi, aura pertahanan diri yang kuat. Pada diri Anda aura merah pekatnya itu pekat sekali sehingga menjadi penundukan. Penundukan itu buat orang lain itu segan dan takut pada diri Anda. Ya. Takut itu seringkali kemudian membuat orang mau tanya sesuatu jadi nggak tanya. Akhirnya miskomunikasi, miss penjelasan, miss secara teknis, sehingga akhirnya jadi meleset. Yang ditargetkan tuh nggak sesuai, itu juga bisa. Orang yang ada menentukan jadi takut, artinya apa? Salah persepsi. Anda nggak marah dikira marah, menyebarkan berita kalau Anda marah-marah, padahal enggak sebenarnya. Tapi karena dia takut karena penundukan Anda, sehingga akhirnya dia menjaga jarak kayak gitu. Akhirnya Anda terkenal menjadi orang yang ditakuti. Akhirnya orang yang mau bekerja sama jadi mundur diri. Proyek-proyek yang harusnya goal jadi tidak goal. Nah itu juga bisa ya. Kemudian penundukan yang kuat membuat orang memiliki stigma negatif, itu juga bisa. Contoh ketika Anda bertemu dengan klien yang baru, ketemu dengan investor yang baru, wajah Anda terlalu serem sehingga investor jadi ragu-ragu. Wah kok serem banget, muka kriminal. Saya mohon maaf loh ya ini ya. Wah nggak jadi, aku nggak jadi nanam saham di sini, nggak jadi ikut invest di sini, tanam modal di sini misalnya. Nah itu juga bisa. Kemudian Anda terjemahkan sebagai apes ya. Itu juga bisa. Jadi penundukan itulah ya yang terlalu kuat, proteksi yang terlalu kuat itulah yang kemudian menghambat kerezekian oleh karena faktor-faktor kayak itu tadi. Jadi ada mekanisme yang bisa menjelaskan, yang bisa Mbak Wira jelaskan bagaimana kok penundukan atau karena proteksi yang kuat ini kok menjadi menghambat kerezekian. Nah itu penjelasannya kayak gitu. Tapi kalau pada diri Anda masih menjadi misteri. Tapi yang bisa Mbak Wira ungkap sudah Mbak Wira ungkap semua. Sedangkan hal-hal yang belum bisa Mbak Wira ungkap ya jadi PR akhirnya kan gitu. Ya nanti pelan-pelan diungkap. Kalau Mbak Wira ada ide baru atau mengetahui sesuatu hal yang baru, kegaiban yang baru terkait diri Anda, ya akan Mbak Wira sampaikan. Kalau enggak ya sudah, berarti hanya berhenti sampai di sini. Berarti memang tubuh Anda mengandung misteri yang tidak bisa dipecahkan. Nah itu boleh ya, karena kondisi orang tidaklah sama. Oke, kita ke hal yang ketiga, itu ada tidaknya negatif di badan. Mbak Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda. Kenapa? Karena pada dasarnya aura Anda adalah aura proteksi yang kuat ya. Aura proteksi, aura merah yang kuat itu menjadikan diri Anda itu terlindungi. Barier alami yang menangkis segala yang negatif untuk mendekat. Baik itu yang sifatnya alami nempel sendiri ataupun kiriman berupa santet pelet. Nggak ada sebetulnya. Di diri Anda itu nggak ada. Kayak santet-santet itu nggak ada. Bersih. Aura Anda bersih, memang kuat. Ya, aura merah itu seringkali ya dimiliki oleh orang-orang dengan karakter yang dia cekatan. Apa-apa mintanya cepet, serba cepet ya. Dia kalau mengerjakan sesuatu serba cak-cak
ya, cek masih gitu ya, cekatan, cepat. Tapi di sisi lain, karena dia adalah orang yang cekatan, akhirnya sisi negatifnya apa? Menjadi terlihat kurang sabaran, ya. Orang-orang dengan aura merah adalah orang-orang dengan prinsip yang kuat, pendirian yang teguh. Dia kalau udah punya kehendak, punya keinginan, maka pasti akan dikejar sampai dapat. Terlihat tegas dan berwibawa. Tapi di sisi lain, kalau orang itu terlalu tegas, terlalu berwibawa, membuat orang lain itu segan dan takut. Ya, dipikir Anda jadi orang yang galak dan gampang marah-marah. Padahal sebetulnya Anda hanya mempertahankan prinsip. Anda akan dikenal jadi orang yang susah mendengar nasihat atau pendapat orang lain. Padahal sebetulnya Anda hanya mempertahankan apa yang Anda yakini sebagai suatu kebenaran. Gitu loh ya. Jadi memang segala sesuatu itu pasti punya sisi positif dan negatif secara bersamaan. Ya tinggal bagaimana kita memanage karakter yang kita miliki sehingga yang positif itu jadi membawa manfaat, ya, membawa potensi yang baik bagi diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sedangkan hal yang negatif itu kita manage sedemikian rupa sehingga tidak membawa masalah baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Seperti kemarin saya tanya, apa habis pengisian kodam? Katanya cuma wirid, ya. Apa akhir-akhir ini melakukan sesuatu yang tidak biasa, misalnya membeli azimat? Katanya tidak ada, Mbah. Kemarin cuma mau puasa tapi tidak dilanjutkan, ya. Terus lalu Anda baru ngomong lagi, ya, itu kan siang, sore baru ngomong lagi. Apa ada yang salah dengan diri saya? Beberapa bulan terakhir karir saya menurun terus. Saya memang di kampung dibawain batu-batu sama orang rumah. Loh, baru ketahuan. Ya, nanti percakapannya akan bawa screenshot, ya, supaya orang tahu, oh iya benar. Jadi Anda terlalu cepat menjawab pertanyaan Mbak Wira tanpa direnungi dulu. Akhirnya setelah digali-gali baru ketahuan, oh ya ternyata benar omongan Mbak Wira. Gitu ya. Inilah yang Mbak Wira sampaikan di awal, bahwa jangan terburu-buru menjawab apa yang Mbak Wira sampaikan. Telan dulu, kunyah dulu, cerna dulu, baru kemudian berkomentar atau memberi tanggapan atas statement yang Mbak Wira sampaikan. Paham ya? Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu khodam badan. Jadi gini, khodam badan adalah khodam yang berada di dalam badan Anda, ya, inside your body. Kalau khodam itu berada di benda, ya nggak dibaca. Kalau khodam itu berada di luar, juga tidak dibaca. Di sini untuk khodam ini akan Mbak Wira fokuskan untuk menjawab pertanyaan Anda. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu? Yaitu khodam yang mengikuti seseorang, yang mengikuti leluhur seorang. Kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Pada diri Anda, ya, klien nomor 1512, Mbak Wira tidak menemukan adanya khodam leluhur di diri Anda. Meskipun tirakat Anda kuat, tapi Anda adalah orang yang emosional dan kurang sabaran. Kalau dalam istilah gaib, kurang tua. Itulah kenapa kalau orang-orang ahli tirakat itu disebut dengan orang pinter atau orang tua. Ya, dia habis pergi ke orang tua. Nah, gitu kan? Karena tua yang di sini dimaksud bukanlah tua jenggotan, bangkotan, udah mau mati, bukan. Maksudnya adalah karakternya yang tua. Ya, tidak berambisi dan berhasrat seperti jiwa-jiwa muda. Nah, Anda masih jiwa muda dan itu kelihatan sekali dari aura Anda. Orang yang ingin cepat, serba cepat, Anda ingin dituruti oleh orang lain dan sebagainya. Ya, jadi khodam leluhur tidak ada di diri Anda. Kemudian yang kedua yaitu khodam keilmuan. Meskipun Anda mengamalkan keilmuan wirid-wirid tertentu, ya, tapi keilmuan yang tanpa bimbingan seorang guru itu tidaklah mendatangkan khodam yang positif, tapi bisa jadi malah mendatangkan sesuatu yang negatif. Itulah kenapa kalau, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, dalam agama Islam ada yang namanya taukil, kata kunci dalam mengamalkan suatu ilmu. Kemudian ada yang namanya Mbah Wira agak lupa, mukodimah. Itu adalah silsilah dari mana ilmu itu dibuat. Ada sanad, siapa pembuat ilmu itu, urut-urutannya bagaimana. Karena dengan sanad yang jelas, dengan taukil yang jelas, dengan mukodimah yang jelas, ilmu yang baik itu akan tetap menghasilkan sesuatu yang baik.
Tapi kalau ilmu itu tidak bersanad, tidak jelas asal-usulnya, ketika diamalkan, maka seringkali malah tidak menghasilkan sesuatu yang baik, tapi menghasilkan sesuatu yang buruk. Itulah kenapa ada yang namanya ilmu al-hikmah. Apa itu ilmu al-hikmah? Ilmu yang baik, dibuat dulu oleh para orang-orang yang baik, diamalkan dengan baik, diijazahkan dengan baik, kemudian ditekuni, diwirid dengan baik, dan membawa dampak atau hasil yang baik pula. Apabila tiga hal ini tidak terpenuhi, asal usulnya baik, dilakukan dengan baik, membawa hasil yang baik. Kalau salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut dengan ilmu hikmah. Nah, apa yang Anda wirid itu memenuhi nggak unsur-unsur itu? Kalau tidak, maka saran Mbah Wira, carilah sanad yang jelas, carilah guru yang jelas, supaya hasil dari apa yang Anda wiridkan itu juga jelas, jelas baiknya, bukan malah membawa dampak keburukan. Ya. Yang ketiga yaitu khodam pengisian. Apa itu? Yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan. Ya, ini menurut Mbah Wira tidak ada di diri Anda. Nah, jadi pada diri Anda sebetulnya tidak ada gen negatif, tidak ada kiriman-kiriman yang sifatnya negatif. Amalan-amalan juga sebetulnya tidak memberi dampak yang negatif. Kalau Mbah Wira lihat, amalan-amalan itu bahkan belum anjing kan gitu ya. Tapi ya itu tadi saran Mbah Wira, benda-benda yang memang tidak jelas asal-usulnya ya dibuang saja. Buat apa tetap disimpan? Kayak gitu. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbah Wira sampaikan untuk diri Anda, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Saran Mbah Wira, telaah dulu pelan-pelan, cerna dulu pelan-pelan, baru kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam.